مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsala rasulallahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulullah al-karim. Sami sehat sedanten? Alhamdulillah. Sebelum kita ngaji, sama-sama kita bermunajat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, sehingga duduk kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang harus disempurnakan dengan janjinya Allah. Sebagaimana Allah telah berjanji, kalau disyukuri pasti ditambah. Maka hadirkan duduk kita di sini dengan penuh syukur, sehingga nanti Allah sempurnakan thalabul ilmi kita dengan kepahaman yang bisa kita amalkan. Alhamdulillah. 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 Sholawat kepada kekasih kita, Nabi kita, Rasul kita, suri tauladan kita, yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadiah kita juga kepada saudara-saudara kita yang sudah ditakdirkan sama Allah untuk sowan terlebih dulu kepada Allah. Saudara-saudara kita sesama salik satu ma'had ataupun teman-teman di majelis taklim, semoga beliau-beliau yang sudah terlebih dahulu dikersaakan ditimbali sama Allah, diberikan ampunan dan derajat yang tinggi di sisinya. Amin. Juga kedua orang tua kita. Amin. Semua yang hadir di sini, orang tuanya, mbah-mbahnya minal muslimin wal muslimat. Semoga diberikan keluasan, kelapangan dalam kuburnya, ampunan atas dosa dan khilafnya, dan derajat yang tinggi di sisi Allah di surganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas shiratal mustaqim. Santri-santri semuanya yang dimuliakan Allah. Perkara apa yang paling penting harus kita jaga selagi kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini? Ada 3 perkara yang kita sangat berharap
bermunajat setiap hari seharusnya, ya, dan menjadikan ini cita-cita harian kita, permintaan harian kita, kedudukan yang paling kita inginkan. 3 perkara itu, yang pertama adalah doa. Doa atas apa? Doa apa yang paling penting menurut jenengan? Doa apa? Kita kan sering ngaji. Doa apa yang paling penting? Sehat, tetap iman, hidayah. Sugih gak? Doa yang paling utama dan pertama harus ada dalam diri kita, kehidupan kita, baik dalam keadaan longgar atau sempit. Yang pertama sekali diperintahkan sama Allah dalam firman-Nya adalah minta hidayah. Bahkan minta hidayah ini hukumnya wajib. Bagi orang yang mengaku dirinya Islam, merasa dirinya sudah iman kepada Allah, wajib setiap hari minta hidayah kepada Allah minimal 17 kali. Tidak boleh kurang. Kalau kurang berarti imannya cacat. Di dalam firman Allah di surat yang pertama dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat pembuka. Pembuka apa? Kebaikan dunia akhirat. Pembuka apa? Rahmatnya Allah. Pembuka apa? Surga ridhonya Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Diperintahkan kita selepas mengakui bahwa seluruh apa yang ada di dunia ini terjadi bismillahirrahmanirrahim, dengan seizin Allah, kehendak Allah, kuasa Allah yang maha rahman dan rahim. Kemudian kita memujinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, maknanya yang menguasai seluruh alam dunia akhirat. Yang kedua, memuji lagi, mengakui lagi, mentahqiq lagi Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Kemudian pengakuan lagi atas iman, kami iman Maliki Yaumiddin, bahwa yang menguasai bukan hanya di dunia, nanti di Yaumuddin, hari kiamat, di akhirat, maliknya, rajanya juga Allah. Setelah kita mengakui keseluruhan kehidupan ini, mau di dunia mau di akhirat, hanya terjadi karena kuasanya Allah. Maknanya orang itu bisa baik atau bisa buruk jika hanya diberikan oleh Allah. Maka kita diajarkan sama Allah, mintanya bukan minta selamat, bukan minta ampunan dosa, bukan minta dijadikan baik, enggak. Tapi Allah ringkes, simpulkan, ajarkan dan perintahkan dengan wajib, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami ya Allah hidayahmu untuk terus berjalan di jalanmu, milahmu yang lurus, yang leres. Ini loh doa yang pertama dan utama, yang kalau orang tidak punya doa ini, gugur batal imannya. Karena berarti dia tidak sholat. Karena dalam sholat diwajibkan membaca Al-Fatihah.
Yang kalau orang tidak punya hasil dari doa ini, maknanya nggak punya hidayah, maka kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dia akan celaka. Orang itu kalau tidak punya hidayah, maka seluruh keadaannya akan menjadi kecelakaan buat dia. Kalau orang nggak punya hidayah, seluruh potensi hidupnya, seluruh keadaan yang dia alami pasti jadi kecelakaan. Kalau dia diberi sehat, sehatnya untuk maksiat kepada Allah. Sehat, kuat, kerjoyo, semangat, tapi gak gelem ibadah marang Allah. Bil makna jadi hamba maksiat terus kepada Allah. Tidak melakukan dosa, melakukan karena tidak beribadah. Dan dosa yang besar itu dosa yang tidak beribadah, karena berarti tidak menghamba kepada Allah. Kalau dia diberi kaya, kekayaannya akan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Ucapannya, tindakannya, kelakuannya pasti akan menjauhkan dia dari Allah. Kalau dia kurang hidayah, apalagi nggak punya hidayah. Duwe akeh, gue pesta ora, hiburan. Kurang akeh, korupsi. Wis nglumpuk akeh meneh bangkere, main, mendem, pelesir. Sing kelas ndek-ndekan gambyong, sing kelas dur-duran kasino, kurang dalam negeri, luar negeri. Kalau dia diuji dengan kesempitan, kesulitan, sakit, kalau dia tidak punya hidayah, malah ciloko. Isi mung miso hai. Aku iki salahku apa ya urip kok koyo ngene. Terah Allah gak adil lho sampai ngomong ngono. Subhanallah. Padahal sifat Allah itu al-adl. Banyak enggak orang yang bilang begitu? Pangeran ini adil. Ini kelihatannya sepele, tapi kalau sampai ini terucap, kemudian dia enggak tobat sebelum matinya, sulit dia mendapat rahmat Allah. Dia harus istighfar syahadat lagi karena membohongkan satu sifatnya Allah. Hari-harinya akan menggerutu. Kalau sakit teriak-teriak tok, protes tok, nyalahkan siapa-siapa. Kalau miskin yo akhirnya apa-apa diterak. Apa-apa dilakukan supaya lepas dari kemiskinannya. Ringkesnya kalau orang itu tidak punya hidayah, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun akan celaka dan makin celaka. Mau dibikin baik, kaya, longgar, sempit, celaka. Apalagi dibikin susah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu cukup hidayahnya, maka dalam keadaan apapun dia ini akan mulia. Lek duwe akeh, dia akan merasa yang membuat saya berkecukupan rezeki ini adalah Allah. Pertama mengakui dulu Allah ini. Ya. Kalau dia diberikan rezeki yang melimpah, dia pikir ini dari Allah, maka saya harus berbagi. Jadi orang dia dermawan. Urusan apa-apa entengan. Di dalam rezekiku ono rezeki ini wong liya. Dia jadi orang yang entengan. Kalau dia diberi sehat, kesehatannya pakai semangat. Digunakan untuk mendekat kepada Allah. Sholatnya mempeng,
ngajine neng dindi teko. Zaman biyen aku iki urusan gambyong iki neng Madiun teko. Saiki aku oleh hidayah mbok teko Mantingan Sragen Solo tak tekani. Oh no. Dan dia akan ringan dengan hidayah yang mencukupi. Kalau dia diberi banyak harta, banyak kesehatan, banyak waktu, banyak ilmu, difikirkan bagaimana manfaat untuk agamanya. Sebaliknya kalau dia itu diberikan kesempitan rezeki, keadaan yang sakit, teman-teman yang sedikit, himpitan ekonomi, pekerjaan atau tetangga, kalau hidayahnya mencukupi, dia akan memiliki keyakinan ini ujian dari Allah. Aku kudu sabar. Yen aku sabar, insya Allah ujian ini dadi sebab datangnya ampunan dan ridho Allah kepada aku. Dia sakit tapi zikir. Lebih dari itu hidayahnya, dia sakit syukur, alhamdulillah. Seandainya saya sholat tobat juga belum tentu diterima, tapi dengan sakit Allah bersihkan dosa saya. Selalu dia memiliki ilham dan kebaikan untuk memandang kebaikan Allah, rahmatnya Allah, menjadikan setiap keadaan itu pahala yang menguntungkan bagi dunia akhiratnya, jika dia memiliki hidayah yang cukup. Gila. Makanya tidak ada yang lebih penting di dunia ini, bahkan nanti di akhirat, bagi kita orang-orang beriman, melebihi hidayah. Gak ada itu. Yang pertama itu. Dan kita harus paham, innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah itu hanyalah milik Allah, yang bisa memberi cuma Allah. Sampean duwe dhuwit 1 juta, arep golek hidayah neng luwes gak ono. Aku neng kono ono kiai gede, arep tak bayar 300 juta ben aku oleh hidayah, gak iso. Bahkan seandainya ada seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah, karena hidayah hanyalah milik Allah. Pahami dulu, pahami dulu. Pertanyaan kedua, menurut jenengan lebih baik mana orang itu diberi keadaan baik, sehat, kaya, tapi penuh syukur, bersyukur, atau diberi sakit, ujian sempit, banyak masalah, tapi sabar? Kira-kira lu ya ndi? Ono Pak Sabar lho. Aja mbelani Pak Syukur lho. Ayo. Lebih baik mana? Enak tapi syukur, utawa gak enak tapi sabar? Siapa yang lebih baik di antara kedua ini? Gak enak tapi sabar. Sing kene mau enak tapi syukur. Jawabannya, hasil akhirnya tergantung lebih banyak mana hidayahnya.
Kalau ada dua orang dalam keadaan seperti ini, wong kulo, masya Allah, uripe kurang, miskin, opo-opo cumpon, tapi sabar, bendino istiqomah nang masjid. Kulo wong ku sugih tapi gak sombong, bendino awean yo amalane. Tidak, wong loro iku apik ndi? Jawabane tergantung kuat mana hidayahnya. Karena jawaban kebaikan itu pasti di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Ya tak? Sesungguhnya setiap amal itu Allah akan lihat hasil akhirnya. Moko jawabane lebih baik mana? Orang yang enak tapi penuh syukur atau susah tapi sabar? Jawabannya karek mati nih kok kaya opo. Api ini tinggal 5 tahun mati nih. Karena dua-duanya sama. Ya, nah. Sama. Maka yang kedua, yang perlu kita minta kepada Allah adalah istiqomah. Jaluk istiqomah. Minta terus supaya kita itu istiqomah menjadi ahli hidayah. Ojo njaluk hidayah pisan tok. Tapi njaluk sampai besok aku oleh hidayah terus. Memakai busana hidayah terus, dalam siraman curahan hidayah terus bercurah-curah. Dan ini berat. Ini berat. Jangan kita bangga dengan amalan yang besar tapi gak istiqomah. Karena Allah tidak suka orang yang semangat dalam amal kemudian capek. Beramal itu walaupun dikit-dikit, pelan-pelan, tapi istiqomah. Sampai mati ini tekan nggon. Ulama mengatakan, orang beramal agama itu, menuju kematiannya yang husnul khotimah itu, seperti naik gunung. Mulai lahir di bawah, sampai naik di usianya yang berapa topnya nanti. Ada yang topnya 70, ada yang 65, ada yang 50, ada yang kurang. Seperti naik gunung. Sampean naik gunung, sehat, kuat, bekalnya banyak, tapi lari munggah gunung Lawu. Kira-kira teko Pelawasan semaput apa ora? Melayu loh tapi. Mulai teko Kota Magetan melayu. Alah gorong Pelawasan semaput iki. Tapi lek jalan, walaupun bekalnya cuma air putih, roti kering di saku, laku tunuk. Suwe-suwe sampai tempat apa enggak? Capek enggak? Ya capek, tapi capeknya itu bisa diatur. Ketoke kesel ya leren. Ngene lho. Ya ada capeknya. Tapi gak ngongsloh, gak sampai melet-melet. Gak sampai gorokane garing, laku terus. Begitu perumpamaan orang istiqomah. Pasti sampai tempat. Jangan bangga dengan amalan yang besar, semangat yang besar, tapi gak istiqomah. Gak istiqomah berarti balik neh kita kurang hidayah. Sing wis santri-santri sing senior iki, sing wis ngaji Majelis Taklim Ibadur Rahman 3 tahun, suluke wis katam, tarbiyah 7, ojo bangga, gurung tentu. Ojo-ojo karo wong sing tarbiyahe lagi loro, gak munggah mbok targibi kowe iku lho, gak selak mati engko. Gak selak bongko ndang tambah.
tapi dhek peneng, tapi istiqomah. Lah sing wis lulus tarbiyah 6 itu, biyene seser. Wah, seser muraqabah jam-jaman saiki wis alah aku ngene iki wis dzikir. Hati-hati. Dulu waktu saya masih MI, masih semin dulu di Malang, diceritani karo guruku, guru agama. Perlombaan lari, neng buku bahasa Indonesia no. Perlombaan lari antara kura-kura dengan kancil. Yo. Kancil itu terkenal cerdas dan larinya paling kesit. Singa aja nggak bisa ngejar, kesit dan lincah. Dia takjub dengan kebaikan yang Allah berikan pada dia. Kemudian menjadi sombong karena kurang hidayah. Ngene ya, cara dibosono ngaji iki. Nantang kura-kura, kowe lomba lari mbek aku wani ora? Kowe iso menang kowe. Jawabane kura-kura, bila Allah menghendaki saya menang. La ilaha illallah. Tidak ada kemenangan kecuali dari Allah. Salah lah, cocotmu kelincipen. Wong mlakumu gelenuk-gelenuk arep kathik iso menang, ra mungkin. Lah ya wis ta buktekno. Kalau Allah menghendaki saya menang pasti menang. Akhirnya ditentukan. Ya. Mari ngono. Mlaku tak pur. Santai deh, mangan-mangan timun. Wis mlaku 15 menit melayu diuber. Kesirip to jare. Gak mungkin kowe menang. Melayu neh ndang, kok tak selip. Melayu neh. Kura ya jalan semampunya. Kancil 15 menit nguber neh. Baru diselip, direm karo buntute ngene. Kepret. Kepret, ketinggalan kowe. Gak mungkin menang. Jawabe kura-kura, jika Allah menghendaki insya Allah menang. Lu ngono lho. Wis kowe saiki mlayu. Tak tinggal turu sik Wah. Kesuwen aku wis gak serantan aku ngenteni kowe. Tak tinggal turu sik. Turu. Lah mbasa turu angler. Bablas. Sing kurane tetep ae istiqomah mlaku sampai teko pinggir kali wis ngombe didelok nang ndi kancil mang. Kancil tangi. Wis suwe warung iki aku turu. Wah, tubuh berbanter. Kura wis teko pinggir kali ngombe kan finishnya minum di sungai itu. Monggo kancil, masya Allah kalah aku. Piye? Jika Allah menghendaki, iso menang. Kamu terlalu sombong. Ya kaya ngono kuwi, salik sing tarbiyah 5-6 karo wong anyar-anyar kuwi. Alah kowe apa lagi syariat tae. Mepelmu tasbih loro iso tak delok. Tapi istiqomah. Tapi istiqomah. Sing wis katam. Ngene dhewe keturun. Padha ae. Mepel tasbih lagi saubengan ngene. Gue lagi ditakoki turun piye wukuf ya. Alah. Hati-hati. Allah tidak senang orang yang bersombong dengan kebaikannya. Baik boleh pandang bahwa semua kebaikan ini dari Allah. Kemudian berhajat pada Allah, ya Allah beri saya istiqomah. Lek istiqomah pasti orang insya Allah ini pasti husnul khatimah. Permintaan kita yang ketiga di hadapan Allah
setelah istiqomah mintalah husnul khotimah. Jadi 3 perkara ini jangan pernah lepas dari doa kita. Ya Allah, nyuwun hidayah, nyuwun istiqomah, mati husnul khotimah. 3 ini minta. Ya Allah, minta hidayah, istiqomah, mati husnul khotimah. Minta 3 ini. Hidayah gede gak istiqomah, percuma, tak berguna. Hidayah gede istiqomah gak husnul khotimah, winggo di akhir-akhirnya terus putus hidayah. Naudzubillah. Saya memohon kepada Allah supaya kita semua dan orang-orang yang kita sayangi semuanya diberikan hidayah, istiqomah, husnul khotimah. Gak usah minder dadi wong iman, gak usah minder dadi santri, gak usah minder dadi salik. Piro-piro kemampuanmu, istiqomah amal. Istiqomah amal. Jangan karena nggak paham, karena saiki dulu tuh waktu pertama kali saya belajar zikir itu enak Pak Yai, enak, keringgingan itu ya masih semangat. Sekarang ini loh, keringgingan itu gak kuat boyokku lah, lek sing ngono kuwi tondo hidayahmu kurang. Hidayahmu kurang. Dulu waktu awal-awal sampean dikir kan gak ngantuk, walaupun meletik-meletik, oh di tasbih oh iki opo. Tapi sampean semangat. Begitu sekarang sudah 2 tahun 3 tahun mipil tasbih dengan lancar, itu saiki lungguh 5 menit rasanya suwe, 10 menit suwe men. Padahal dulu waktu masih belajar setengah jam itu semangat. Itu tondo-tondo hidayahmu berkurang. Wayahin jaluk sing luwih gedene. Kenapa? Karena imanmu lebih tinggi. Kenapa? Karena amalanmu lebih banyak. Perlu hidayah yang lebih banyak lagi. Dulu kenapa kuat? Masih dikit amalanmu, masih rendah makommu. Hidayah titik cukup. Saiki perlu hidayah akeh. Makanya terus di istiqomah sholat tobat. Barangkali kita tidak kuat amal karena banyaknya dosa-dosa kita. Di istiqomah sholat hajat, minta apa? Hidayah husnul khotimah. Minta, ojo katik biyen semangat aku pemane pas tarbiyah, yo sholat awabin. Rasanya pingin tak tambah neh. Habis maghrib 3 rakaat. 2 ba'diyah, 2 tobat, 2 hajat. Itu seandainya boleh saya mau tobat lagi 6 rakaat lagi. Wah, biyen. Saiki lek gak pas waya tawajuan gak dinyanyi. Alasannya repot. Gak kuat lagi, berarti tanda-tanda hidayah kita melemah. Minta terus hidayah. Insyaallah ya? Insyaallah. Walaupun kita merasa lemah, jangan terperangkap jebakan tipu daya iblis. Seorang sahabat radhiyallahu anhu duduk di majelisnya Nabi seperti ini. Dia kelihatan gelisah. Setelah Rasulullah menyampaikan hadis-hadis beliau, wejangan-wejangan beliau itu gelisah. Akhirnya beliau memberanikan diri, ya Rasulullah, saya bertanya, walaupun sebenarnya saya malu mau tanya ini. Saya takut pertanyaan saya ini justru akan membuat saya semakin rendah dan hina di hadapan Allah. Maka Rasulullah dengan wajah yang cerah, senyum adem, beliau mengatakan, tidak ada pertanyaan yang membuat orang itu hina selagi pertanyaan itu menginginkan kebaikan. Dan takoh,
Monggo bertanya. Maka dia nunduk, mengumpulkan keberaniannya. Kemudian beliau narik nafas panjang. Masya Allah ya Rasulullah. Mohon maaf saya bertanya. Saya ini kalau sholat tidak pernah bisa khusyuk. Pikiran saya lari kemana-mana, eling apa-apa, ingat apa-apa. Apakah Allah mau menerima sholat saya? Dia tanya, itu sudah dengan ucapannya berat, matanya berkaca-kaca. Maka seluruh sahabat itu nunduk semua karena merasa keadaan yang sama. Aku ya, aku lek sholat yo eling apa-apa. Nunduk semua sahabat. Maka Rasulullah itu tidak langsung menjawab, beliau diam. Kemudian beliau menarik nafas dalam-dalam. Alhamdulillah. Beliau mengatakan, bersabda, dengan mata beliau yang berkunang-kunang, berkaca-kaca. Ketahuilah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, demi Allah maknanya, sesungguhnya syaitan tidak akan pernah ridho seorang hamba itu beribadah dengan khusyuk kepada Allah. Setan akan terus berusaha makar, menggoda hati dan pikiran, mengingatkan kepada apa saja, sampai rusak sholatnya seorang hamba. Tapi ketahuilah, kata Nabi, setiap kali hamba itu merasa bahwa sholatnya itu tidak khusyuk, kemudian dia ini mau kembali lagi ingin khusyuk, maka Allah menyambut dia. Maka Rasulullah menangis, sahabat semua menangis, Masya Allah. Allah begitu maha baiknya. Allah akan terus menyambut dia. Dan Rasulullah terdiam lagi. Beliau bersabda lagi, jangan sampai kalian tinggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena merasa belum bisa khusyuk, belum bisa baik dalam sholat, maka berarti setan telah menang atas dia. Dia telah kalah dengan hasud dan godaan setan. Tapi barang siapa tetap melaksanakan sholat semampunya, walaupun merasa belum baik, tapi dia terus ingin bangun lagi, ingin menyempurnakan sholatnya lagi, maka disitulah Allah akan menyambutnya dengan rahmat dan ridhonya. Allah akan menerima semua amalannya. Wahai sahabatku, apakah mungkin seorang ibu yang melihat anaknya yang masih bayi tertatih-tatih berjalan menuju dia, tersandung, jatuh lagi, tersandung, jatuh lagi, tersandung, jatuh lagi. Apakah mungkin akan dimarahi? Mungkin enggak? Apakah mungkin akan dibiarkan? Mungkin enggak? Maka ibu itu akan datang mendekati dia,
mengulurkan tangannya dan mengangkat, menolong supaya tegak berdiri dan sampai kepadanya. Demi Allah, kata Nabi, Allah lebih daripada seorang ibu. Jadi ojo sampai kita ini gara-gara cacat amal, kurang amal, nggak kusuk dalam amal, kemudian meninggalkan amal. Kalah kita sama setan. Ngomong sing lawas iki. Demikian juga dengan zikir-zikir kita. Jangan sampai karena saiki gak iso kusuk neh. Arep tarbiyah yo gak kuat poso neh, gak ono koncone. Arep mulai tarbiyah siji yo isin ya. Wis garapen terus, lama-lama Allah akan cukupkan hidayah untuk kamu dan terima amalan. Amin. Garapan terus. Sholat juga begitu. Berjuang terus dengan istiqomah sampai mati kita husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Innal ladzina, sesungguhnya mereka yang mengikrarkan rabbunallah, Allah Tuhanku. Dia nyebut Allah. Tsumastaqamu, terus istiqomah terus. Dalam penyebutannya, dalam penghambaannya, dalam amalannya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah itu akan menurunkan malaikat-malaikatnya, memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk mendekati dia dan memberikan kabar yang baik. Alla takhafu wala tahzanu. Wis gak usah wedi, gak usah khawatir. Ulama mengatakan 3 tempat malaikat akan datang. Malaikat akan mengatakan, wis gak usah sedih, gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah sedih. Kapan itu? Waktu sakaratul maut. Waktu kita diuji sama malaikat Israel, wafatnya itu bisa mengucapkan Allah apa enggak? Bisa husnul khotimah apa enggak? Bisa lepas dari godaan setan apa enggak? Rasulullah SAW bersabda, setiap orang nazak, setan akan datang berpura-pura menjadi orang yang dia kagumi atau dia cintai, misalnya jadi bapake nggawa minuman. Karena orang nazak itu haus. Setan akan nawari, ayo ngelak li, iki lho mbah teko, ngombe yo. Barang siapa yang purun mau minum itu, maka akan lepas imannya. Dan itu orang yang di sekeliling kita, anak-anak kita nggak ngerti loh itu. Yang ngerti cuma kita. Pandangan gaib kita sudah dibuka. Tapi kiwa tengen nggak ngerti. Saat itulah makhluk gaib, malaikat datang, malaikat Jibril datang, Mikail datang, mengatakan, la takhafu wa la tahzanu. Wis gak usah wedi, gak usah khawatir, aku neng sebelahmu. Aku bakal nolong awakmu. Diperintah no Allah. Kira-kira lek malaikat Jibril teko, setan wani orang gudo. Yang kedua, ulama mengatakan ketika di alam barzah, ketika orang itu diuji dengan mungkar nangkir, man rabbuka, sopo Tuhanmu. Gewetak wajahnya medeni, wajahnya menakutkan. Maka malaikat Jibril datang. Allah takhafu wa la tahzan. Gak usah sedih, gak usah wedi, gak usah khawatir, aku sing jawab. Allah. Yang ketika bangun di hari kiamat dalam keadaan huru hara,
Semua orang ketakutan. Dia bangun, sebelah kiri kanannya malaikat. Allah takhofu wala tahzan. Gak usah wedi, gak usah khawatir. Aku njogo jenengan. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Diketinggalno, dilihatkan kepada dia itu yang istiqomah matinya husnul khotimah, surga. Pingin ora? Wis kira asik dawa dalil iki. Gak bar iki. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat berkata, aku iki, malaikat iki dadi penolongmu neng dunya sampai akhir. Walakum fiha ma tashtahi. Untuk kamu wahai orang-orang yang istiqomah matinya husnul khotimah, keinginanmu akan dikabulkan Allah semuanya. Dan apa yang kamu minta akan diberikan semuanya. Piye? Gelem ora? Jaluk hidayah terus. Insyaallah nggih. Sik dawa ayate wis gak nutut. Kapan-kapan dilanjut lagi. Tiga perkara yang harus kita minta tiap hari, utama dan pertama tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apa saja. Apa? Yang kedua, yang ketiga, insya Allah semua diijabah. Al-Fatihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.